Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Apa yang terlintas di pikiran para hadirin jika saya mengatakan korupsi? Tentunya menjerumus pada perbuatan yang negatif, bukan? Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi secara sederhana adalah perbuatan yang memperkaya atau yang menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan negara. Indonesia, negara tercinta kita ini, telah menjadi perbincangan dunia dikarenakan jumlah kasus korupsinya yang merajalela. Tidakkah kita merasa malu akan prestasi yang buruk ini? Hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang korupsi di negara tercinta kita ini, maka tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada saja kejutan-kejutan yang dilakukan oleh para koruptor yang jelas sangat merugikan negara. Tindakan yang tidak terpuji ini sangat merugikan masyarakat, bahkan rakyat kecil yang tidak mengerti apa-apa. Baiklah hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema korupsi dengan landasan hadis Nabi dan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa aparat yang mengambil uang negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh dia telah berbuat gulul atau dia telah mencuri. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sekalian, sehingga bagi para koruptor ini sama halnya dengan hukuman bagi para pencuri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Begitulah para hadirin sekalian, Rasul kita telah mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Takutlah terhadap ancaman Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau siksaan Allah akan menimpa baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin, di Indonesia telah banyak koruptor yang kasusnya sudah diketahui, namun hukuman yang diberikan kepada mereka tidaklah sepadan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Korupsi bisa diibaratkan sebagai sel kanker yang sangat cepat menjalar dan merusak sel-sel baik yang lainnya. Untuk menyembuhkan penyakit yang mematikan ini, yang harus kita lakukan adalah memotong sampai ke akar-akarnya. Harus ada hukuman yang membuat para koruptor itu terjerat, baik hukuman dalam masyarakat maupun hukuman pidana. Karena korupsi sama halnya dengan mencuri, maka hukuman yang paling tepat adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hadirin, jika korupsi itu dibiarkan, maka korupsi akan menjadi karakter yang mendarah daging. Untuk hal yang satu ini seharusnya tidak ada toleransi. Selain kita membutuhkan pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, yang berani mengambil keputusan tanpa embel-embel lainnya, kita juga harus menanamkan sikap dan jiwa kejujuran kita di dalam diri kita sendiri. Harus bisa membedakan mana yang termasuk perbuatan korupsi dan mana yang bukan. Oleh karena itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentengi diri kita sendiri agar tidak menjadi seorang pencuri uang negara. Setiap orang-orang yang melakukan korupsi bukanlah mereka yang kekurangan secara finansial, tetapi mereka yang haus akan kekuasaan dan kekayaan. Mereka yang selalu merasa kurang atas apa yang telah mereka miliki. Sebelum kita ikut terpelosok dalam lubang yang sama, yang pasti akan berakhir dengan penyesalan, tidak ada salahnya jika kita membentengi diri kita sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kejujuran, serta selalu dekat dengan kebenaran ajaran yang baik dan selalu mengintrospeksi diri. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan memperjuangkan hal yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan juri yang saya hormati, hadirin seluruh santri As-Sanusi yang saya banggakan. Jika kita kenal perjuangan para pahlawan muda di saat merebut kemerdekaan bangsa ini, maka terlintas jelas di benak hati kita bahwa semangat perjuangan mereka bagaikan api yang membara. Begitu hebatnya menyatu pada jiwa dan raga mereka. Lalu apa peran kita sekarang ini? Baiklah hadirin, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Bukti Bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin, apa peran kita sekarang ini? Apakah kita hanya bertepuk tangan dan bersukaria saja? Apakah kita hanya disibukkan dengan duniawi, mencari rupiah? Atau kita berusaha menutup telinga kita agar tidak mendengar tangisan jerih payah masyarakat Indonesia? Tidak, sungguh ironis dan kejam jika itu terjadi pada negara kita Indonesia. Hadirin, perjuangan belum usai. Semangat perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa ini harus tetap dipelihara dan dipertahankan dengan mewujudkan jiwa kebangsaan yang tangguh dan semangat 45. Jiwa yang meningkatkan rasa solidaritas berbangsa dan bernegara, dan jiwa yang mampu meningkatkan keutuhan bangsa. Hadirin, seperti yang kita ketahui, para abdi negara bersatu berjuang menegakkan bangsa Indonesia. Dalam hal itu, bangsa ini harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Hadirin, seperti yang kita ketahui, para abdi negara bersatu berjuang menegakkan bangsa ini. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa juga harus ikut serta dalam membuktikan bukti bakti kita pada Ibu Pertiwi, bahwa abdi negara tidaklah sendiri. Negara kita ini layak untuk dipertahankan, negara kita ini layak untuk dibanggakan, dan negara kita ini harus diperjuangkan dari segala macam bentuk perpecahan dan ketidakadilan. Hadirin, Bapak Soekarno pernah berkata, pada saat itu Indonesia sedang dalam masa-masa merdeka, dan dia mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kata-kata itu mengingatkan banyak sekali konflik yang terjadi, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Dalam keadaan pada saat itu Indonesia sedang hadirin kemerdekaan sama halnya dengan kemenangan, dan kemenangan itu berlandaskan pada surat An-Nasr ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba berlindung pada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dari ayat tersebut menjelaskan tentang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Jadi bangsa kita merdeka tidak lepas dari pertolongan Allah dan juga perjuangan para pahlawan nasional. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila akan menjadi panutan kami sebagai penerus bangsa. Pancasila juga akan kami pertahankan sebagai dasar negara untuk mensejahterakan masyarakat bangsa. Hadirin,
kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga bangsa kita ini selalu menjadi bangsa yang adil dan makmur, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiensi ataupun rekan-rekan santri yang arif dan bijaksana, ya, ketika perlombaan pidato, walaupun ya, yang di depan itu sini ada retorika, ya, ketika seperti Kiai Khalil, ya Khalil Sakuk, ya Ansor dan lain sebagainya itu lagi menggebu-gebu, ya, dan dia mendapatkan gelar honoris causa. Ya, pada umur, nah, sampai ketika anak peserta sing retorika gaya honornya, sampainya adanya agama profi, jadi momennya perlombaan ada retorika, ada intonasi dan ada isi, ya, ada prop, ada habu-habu, ya, dan dia buyar hadirin mari ya kayak mau ya. Wah, itu memang bahaya. Audiensi yang ada di sana ketika ada peserta, ya diam saja, ya. Sos bahaya. Terima kasih, dilanjutkan kembali. Ya, ini terlebih dahulu dari Komplek Darul Falah. Satunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida wa ja'ala baldatana Indonesia amina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a risalata amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Berbicara tentang korupsi di negara kita ini, tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Pasti ada saja kejutan yang dilakukan oleh para koruptor. Bahkan negara tercinta kita ini telah menjadi perbincangan dunia karena kasus korupsinya yang di luar nalar. Apakah kita tidak malu dengan prestasi yang buruk ini? Selain rasa malu yang kita dapatkan, perbuatan para koruptor juga sangat merugikan bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana cara negara kita ini bebas dari korupsi? Baiklah, simaklah pidato yang akan saya bawakan ini dengan judul Pemuda dan Pemudi sebagai tokoh utama untuk memberantas korupsi. Hadirin yang berbahagia, menurut Insinyur Saifullah Kata, ada 3 hal yang menyebabkan hancurnya Orde Baru. Yang salah satunya ialah sentralisasi kekuasaan yang melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Buat dari KKN ini, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mengalami pusung lapar, pelajar putus sekolah, dan masih banyak lagi kesengsaraan yang dialami. KKN ibarat penyakit yang tiada obat, yang sangat sulit dihilangkan. Hadirin, KKN adalah hal buruk yang harus segera dihilangkan. Oleh karena itu, pemuda dan pemudi Indonesia lah yang bisa menghilangkannya. Mengapa demikian, hadirin? Seorang bujangga Mesir pun mengatakan, Inna fil yaddi subhanu amril ummah wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat kesejahteraan umat, dan pada kaki-kaki pemuda lah terdapat kehidupan umat.
Hadirin, dari kata-kata di atas bisa kita ambil kesimpulannya bahwa pada tangan-tangan kita para pemuda lah terdapat kehidupan umat. Itu artinya kita bisa membolak-balikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana cara negara kita ini bebas dari korupsi? Pemuda yang berjiwa pemimpinlah jawabannya. Kita sebagai pemuda Indonesia harus memiliki jiwa yang hebat. Bukan pemuda yang mental kerjanya kayak kolor, bentar bisa kendor, mana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor. Disiplin hanya waktu yang dibagi honor. Kalau pemuda seperti itu, mustahil menjadi pelopor, melainkan jadi pengekor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau kita memiliki jiwa yang hebat dan tegas, maka saya yakin kita bisa menegakkan keadilan dan menghilangkan korupsi. Hadirin, oleh karena itu, marilah kita belajar lebih giat lagi untuk bisa menjadi pemimpin sejati yang mampu membawa negara Indonesia ini ke negara sejahtera dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.